Dahlan MPD. Beliau dosen multimedia dan e-learning pendidikan fisika pada Universitas Negeri Makassar. Baik, kita akan memulai paparannya Bapak Ahmad Dahlan. Kami silakan, Pak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Cukup jelas, Pak. Baik. Saya izin share screen, Bapak moderator. Silakan. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi tour yang dibagikan oleh penyelenggara ini sudah sangat rapi ya. Jadi materi yang dibawakan Ibu Lailatul itu beririsan besar dengan materi yang akan saya bawakan, terutama penggunaan TIK. Jadi bukan sepertinya ya, acaranya memang sudah disusun secara matang. Jadi saya melanjutkan dari sisi implementasi Bapak Ibu ya, dari segi implementasi teknologi informasi dan komunikasi TIK di pembelajaran. Nah, meminjam dari latar belakang yang digunakan oleh penyelenggara, memang benar berdasarkan pendekatan teoretik, manfaat pembelajaran berbasis TIK itu sangat banyak Bapak Ibu. Yang digunakan dalam kegiatan ini ada 4 dia sebutkan. Yang pertama, meningkatkan motivasi, antusiasme, partisipasi aktif, kolaboratif. Kemudian ditambah lagi dari Ibu Laila tadi, yang paling penting dari pembelajaran TIK ini adalah itu tadi, meningkatkan keterampilan problem solving. Jadi sebenarnya bukan pembelajaran TIK yang meningkatkan keterampilan pembelajaran solving, tapi penggunaan TIK itu sendiri. Nah, jika penggunaan TIK digunakan dalam pembelajaran, maka pembelajaran meningkatkan keterampilan problem solving gitu Bapak Ibu. Nah, dari sisi teknis, manfaat TIK itu tadi dijelaskan oleh Ibu Laila Tul itu 4, saya membaginya ke 3. Ini dari sisi teknis. Dari sisi teknisnya itu yang pertama enhance. Enhance itu manfaat TIK dalam pembelajaran Bapak Ibu sebagai alat yang digunakan. Alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi dia sifatnya enrichment. Kemudian di sisi enhance ini penggunaan TIK itu kalau bisa dibilang persentasenya, meskipun tiap orang mungkin tiap pakar berbeda-beda, menggunanya mungkin kurang dari 30% dari proses pembelajaran. Maka pembelajaran tersebut disebut enhance. Kalau dia 30-70% itu disebut hybrid learning Bapak Ibu. Tadi sudah dibuka oleh Pak Junair juga mengatakan bahwa ada yang namanya blended learning. Nah, blended learning ini pembelajaran yang memanfaatkan kelas-kelas online tapi tidak meninggalkan kelas luring Bapak Ibu. Jadi penggunaan hybrid learningnya ini digunakan bisa dengan 2 model. 2 modelnya itu yang pertama konstruksi konfirmasi. Jadi yang pertama itu konstruksi konfirmasi, konstruksinya dilakukan luring di kelas-kelas konvensional. Kemudian konfirmasi apakah pengetahuan yang mereka konstruksi itu sudah baik, sudah tepat, itu menggunakan e-learning. Misalnya ujiannya Bapak Ibu supaya lebih mudah ya, memudahkan memeriksa, memudahkan administrasi. Atau metode kedua yang blended learning itu, di mana konstruksi tidak dilakukan di dalam kelas luring Bapak Ibu, tapi dilakukan di kelas daring. Jadi konstruksi pengetahuan dilakukan di kelas daring. Keuntungannya siswa peserta didik ya Bapak Ibu punya waktu yang cukup banyak untuk belajar, karena walaupun dia tidak dalam kelas, bukan di jam belajar, mereka bisa mengakses materi-materi pembelajaran. Nah, karena materi pembelajaran di dunia internet ya, selama internet sudah hampir ada di setiap sendi kehidupan manusia, kehidupan kita Bapak Ibu ya mungkin. Internet itu alat Bapak Ibu yang memberikan informasi. Nah, informasinya ini kan ada banyak. Dan saya pikir informasi tentang hoax itu tidak hanya terjadi di berita Bapak Ibu ya, untuk informasi-informasi umum. Ada beberapa informasi yang tersebar di internet tentang materi ajar
juga tidak benar. Nah, nanti kenapa dia tidak benar saya tunjukkan di bagian belakang Bapak Ibu. Jadi konstruksinya dilakukan di luar. Nah, guru dalam hal ini punya peran dalam mengkonfirmasi apakah pengetahuan yang mereka bangun di luar itu sudah benar, Bapak Ibu. Kalau kita di guru sekolah dasar, sekolah menengah, misalnya sekolah dasar ataupun sekolah menengah, kita diberikan beban oleh pemerintah, khususnya kementerian ya, untuk memberikan kompetensi dasar yang sudah dibagikan, Bapak Ibu. Maka tugas kita adalah mengkonfirmasi apakah pengetahuan yang mereka bangun sudah sesuai dengan KI dan KD yang kita susun. KI dan KD yang kita bebankan sesuai dengan tingkat kelas masing-masing tentunya, Bapak Ibu. Nah, pendekatan teknis yang ketiga adalah distance learning. Distance learning ini pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Jadi luringnya sudah tidak ada. Ini penuh daring. Nah, pembelajaran jarak jauh ini tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan kelas elektronik atau ikhlas. Tapi ikhlas itu tidak terkenal, Bu ya. Istilah yang lebih umum digunakan itu e-learning. E-learning ini hanya bisa dilaksanakan menggunakan learning management system. Karena semuanya dilakukan secara daring penuh. Nah, bagaimana harapan kurikulum 2013 untuk SD? Nah, saya kembali mengulangi dari Ibu Laila sudah dijelaskan tadi bahwa untuk SD, penggunaan TIK itu sebagai alat penunjang pembelajaran. Jadi dia tahapnya ada di enhanced learning. Jadi pembelajarannya tetap di dalam kelas, kemudian bisa ditambahkan dengan TIK, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas misalnya. Ini harapan Bapak Ibu, harapan pada kondisi normal. Harapan pada kondisi normal. Nah, sekarang kan kita tidak berada di kondisi normal Bapak Ibu, karena terpaksa harus belajar tanpa tatap muka. Maka pembelajaran baik di tingkat SD, sekolah menengah, sampai di perguruan tinggi, itu harus menggunakan distance learning Bapak Ibu, daring penuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, daring penuh itu mewajibkan penggunaan LMS, Learning Management System, dan berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu menggunakan LMS, jadi kami di UNM itu sudah menggunakan LMS sebelum COVID. Sebelum COVID 2018 kami sudah memperkenalkan blended learning ke mahasiswa, tapi tidak penuh. Nah, butuh waktu hampir 1 tahun agar mahasiswa itu bisa familiar dengan aplikasi yang digunakan. Padahal mahasiswa ini sudah memiliki kemampuan berpikir paling tinggi ya Bapak Ibu ya, untuk tingkat kemampuan berpikir menurut Piaget ya. Ya, menurut Piaget itu sudah paling tinggi Bapak Ibu, sudah bisa berpikir di abstrak. Bagaimana dengan pembelajaran SD Bapak Ibu? Bagaimana dengan siswa SD? Siswa SD ini kalau menurut teori Bapak Ibu ya, mungkin ada siswa yang perkembangannya lebih tinggi, tapi kita berbicara pada umumnya. Pada umumnya siswa SD apalagi untuk kelas 1, 2, 3 Bapak Ibu, dia punya kemampuan berpikir belum sampai pada berpikir konkret. Jadi untuk menggunakan pembelajaran berbasis LMS ini, jangan sampai masalah kita bukan di materi yang ingin kita sampaikan, tapi masalah kita adalah di penggunaan TIK-nya. Nah, sejauh ini yang paling banyak digunakan LMS itu kan cuma Moodle Bapak Ibu. Kemudian dia dirubah sedemikian rupa sampai diberi nama yang lain-lain ya, bergantung dari pengembangnya karena memang open source. Nah, Moodle ini kan dikembangkan untuk universitas sebenarnya, bisa digunakan juga untuk sekolah menengah. Apakah cocok digunakan untuk SD? Nah, saya pikir belum ada penelitian yang komprehensif Bapak Ibu ya. Sudah ada penelitian yang saya sudah banyak baca penelitian tentang penerapan e-learning di SD, tapi sepertinya tidak komprehensif karena bukan tidak komprehensif Bapak Ibu ya, karena saya maklum peneliti pasti terbatas Bapak Ibu, apalagi kalau penelitinya individu. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri, termasuk melihat adik-adik dan kemenakan saya, siswa SD itu masih sulit menggunakan e-learning. Tapi saya pikir ini sudah fakta umum Bapak Ibu ya. Maka guru kita pendidik Bapak harus berpikir bagaimana cara memanfaatkan TIK sebisa mungkin yang bisa dilakukan oleh peserta didik, bukan patokannya dari guru, tapi kita kembalikan patokan itu ke SD untuk masa darurat Bapak Ibu ya, untuk masa darurat. Ini tantangan dan masalahnya. Apakah harapan ini sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu? Meningkatkan motivasi, antusiasme
partisipasi aktif, kolaborasi. Kalau problem solving saya yakin pasti meningkatkan problem solving. Di masa pembelajaran ini darurat. Nah, kita lihat banyak berita di media Bapak Ibu ya, termasuk di media sosial. Ternyata orang tua kewalahan untuk menangani pembelajaran peserta didik di tingkat SD. Masalahnya ada kompleks, mulai dari orang tua ya tidak memiliki kemampuan kompetensi seperti guru. Yang kedua, masalah yang paling umum itu yang saya lihat ini Bapak. Ini di kelas luring, kelas bersifat dikondisikan. Ini perbedaannya. Di kelas luring, kelas bersifat dikondisikan karena peran guru sangat besar. Jadi kalau misalnya di kelas luring, siswanya datang, duduk, diarahkan, itu bisa memperhatikan pembelajaran dengan baik. Kalaupun mereka tidak ingin memperhatikan, at least mereka tetap diam-diam saja di dalam di bangkunya Bapak Ibu. Nah ini prinsip belajar di kelas luring karena peran guru sangat besar. Tapi di prinsip belajar daring itu berbeda Bapak Ibu. Pengkondisian kelas hampir mustahil dilakukan. Kita tidak mungkin meminta mereka datang, misalnya mulai belajar jam 7 sampai jam 9 untuk mata pelajaran matematika, terus duduk tidak melakukan apa-apa. Kalau kita ingin memastikan mereka duduk seperti di kelas luring, itu waktu kita habis Bapak Ibu. Jadi ini prinsip yang harus dipegang. Kalau begitu, kita harus mendesain pembelajaran yang berbeda dengan yang kita lakukan selama ini di kelas luring. Terutama untuk pengkondisian. Memang tetap ada pengkondisian di sana Bapak Ibu, tapi sangat terbatas karena ada dua hal penyebabnya. Yang pertama itu peran guru menjadi berkurang. Yang kedua, ini berdasarkan pengamatan saya, orang tua terkadang mengambil alih peran siswa. Maksudnya itu Bapak Ibu, kalau kita memberikan mereka tugas, terus tugasnya bersifat luring, misalnya tugas bersifat luring kan itu sederhana. Anak-anak tolong susun kalimat menggunakan kata buah mangga. Nah, kalau di dalam kelas, seberapapun terbatasnya mereka membuat kalimat, itu adalah karya mereka. Tapi di rumah ketika mereka daring, tidak ada jaminan kalau itu yang membuat. Dan sepertinya kita sudah melihat ya Bapak Ibu di sekitar kita, kebanyakan yang mengerjakan itu bukan dari anaknya, apalagi kalau soalnya sudah agak rumit Bapak Ibu ya. Nah ini harus kita pikirkan Bapak Ibu, membuat strategi pembelajaran di mana orang tua tidak mungkin kita lepaskan perannya dari pembelajaran di dalam di peserta didiknya Bapak Ibu. Orang tua harus kita libatkan. Kalau kita berpikir dia terlepas dari pembelajaran, itu sama saja di luring. Jadi kita harus membuat strategi pembelajaran di mana meskipun orang tua terlibat atau pendampingnya terlibat dalam proses pembelajaran, si siswa ini tetap ikut aktif dalam pembelajaran. Hanya itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Maka dirancanglah strategi-strategi belajar untuk menyelesaikan masalah ini. Nah ini, strategi pembelajarannya yang pertama Bapak Ibu itu kolaboratif ya, peserta didik dan pendamping. Jadi buatlah pembelajaran yang memang kalau dipikir-pikir instruksi yang diberikan itu akan melibatkan peran orang tua dan guru dan siswa. Jadi sekalipun orang tuanya terlibat, siswa juga harus ikut terlibat. Nah strategi pembelajaran berikutnya misalnya pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan. Kenapa? Tadi Bu Laila sudah membuka dengan sangat baik sekali tentang kenapa sih game yang susah itu tetap banyak peminatnya? Ya karena dia menyenangkan Bapak. Karena dia menyenangkan, dia punya grafis yang menarik, ada achievement yang diberikan, ada misi, sehingga orang-orang yang bermain game itu ingin menyelesaikan misi dan achievementnya, menyelesaikan misi untuk mendapatkan achievement. Mungkin prinsip ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran, di mana pembelajaran itu dibuat misi-misi seperti game, Bapak. Setiap misi yang mereka lakukan, itu ada achievement yang mereka dapatkan, yang membuat skor mereka terlihat. Oh, tapi untuk prinsip belajar, ini harus hati-hati Bapak Ibu ya, karena achievement itu terkadang menganut prinsip belajar kompetisi, padahal tuntutan kurikulum kita itu prinsip belajarnya bukan kompetisi, tapi kompetensi. Bapak Ibu, cuma ini untuk menarik Bapak Ibu ya, untuk menarik perhatian. Selain itu mungkin ada komik Bapak Ibu.
bisa menggunakan komik dengan gambar-gambar yang menarik meskipun tidak ada hubungannya dengan misalnya menggunakan kartun ya, tokoh kartun menjelaskan tentang materi. Ya, paling tidak itu ada upaya untuk membuat peserta didik tertarik. Apalagi untuk tingkat SD menurut saya level capaian kognitif yang dituntut di kompetensi dasar itu tidak terlalu tinggi. Sepertinya sampai di C2 saja Bapak Ibu. Jadi bisa dengan pembelajaran yang dibaca, tapi bukan dengan bacaan. Maksudnya bukan dengan artikel yang disusun seperti Word gitu. Mungkin dibuat menarik dengan warna-warna yang indah, diberikan gambar, atau disisipi dengan tokoh-tokoh kartun. Contoh misalnya Bapak Ibu. Saya mengambil salah satu KD di SD untuk kurikulum 2013. Di sini ada kata menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Karena tuntutan kompetensi dasarnya menjelaskan, maka ini masuk di C2 menurut hemat saya Bapak Ibu ya. Kalau dia hanya menjelaskan, maka hal yang paling pertama kita pikirkan, kapan seorang siswa bisa dikatakan dapat menjelaskan atau berada di level C2. Dia mungkin bisa menyampaikan informasi dengan cara yang berbeda. Itu mungkin indikator paling sederhana Bapak Ibu ya. Maka disusun pembelajaran itu untuk peserta didik diberikan informasi, dia diminta untuk menyusun informasi yang sama dengan cara yang berbeda. Salah satunya manfaatnya adalah menggunakan konten online. Kenapa saya katakan di sini memanfaatkan konten online Bapak Ibu, bukan membuat? Karena sejatinya membuat konten online itu tidak mudah, Bapak Ibu, butuh keterampilan khusus. Butuh keterampilan khusus, dan kita sebagai guru tidak diwajibkan membuat konten. Yang diwajibkan kepada guru adalah memastikan bahwa konten yang diberikan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita rancang, yang dibebankan sama kompetensi dasar. Jadi tidak masalah memanfaatkan konten online Bapak Ibu. Sertakan saja sumbernya. Ini bukan bagian dari plagiasi menurut saya. Misalnya gini, saya ambil konten dari Ruang Guru Bapak Ibu ya, karena ini dibagikan secara gratis di Google, maka saya gunakan konten dari Ruang Guru. Dengan gambar-gambar seperti ini, peserta didik bisa melihatnya menggunakan WhatsApp, bukan menggunakan HP Bapak Ibu, sisa dikirim menggunakan WhatsApp jika e-learning terlalu berat, dikirim menggunakan WhatsApp. Tugas kita adalah, tugas instruksi yang diberikan adalah membuat peserta didik, siswa SD ini ya, untuk menjelaskan masing-masing fungsi dari sini Bapak Ibu. Nah, menjelaskan ini yang harus dipikirkan baik-baik strateginya. Kalau kita meminta mereka menulis, menulis ini ada celahnya Bapak Ibu. Celahnya adalah mereka sisa buka Google, mencari informasi ini kemudian ditulis. Kalau itu dilakukan masih bagus kalau peserta didiknya. Yang jadi masalah adalah kalau orang tuanya yang menuliskan. Mungkin bisa disusun strateginya lagi, bukan masalah sih sebenarnya Bapak Ibu, tapi agak sulit untuk mencapai kompetensi jika peran siswa itu diambil alih sama orang tuanya. Mungkin kita bisa meminta peserta didik menjelaskan membuat video. Baik, tapi videonya tidak usah susah Bapak Ibu ya. Video mungkin 5 menit, kongka hidung itu apa penjelasannya, misalnya rongga hidung itu fungsinya seperti apa. Dengan dia mengulangi kalimat, maka ini adalah upaya untuk menjelaskan ulang fungsi dari masing-masing organ pernafasan ini. Terus yang keempat, misalnya ini Bapak Ibu meminta siswa mencari gambar sejenis di Google. Dengan meminta siswa mencari gambar sejenis, maksudnya bukan gambar yang persis sama ini Bapak Ibu ya. Kita meminta siswa mencari gambar tentang organ pernafasan yang punya pengertian sama seperti ini. Nah, kalau dia sudah berhasil menemukan, ini sebenarnya ada transformasi yang dilakukan, transformasi dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua. Kalau gambarnya sejenis, maka bisa dipastikan kalau peserta didiknya itu sudah sampai pada taraf menjelaskan. Bapak, ini salah satu strategi saja Bapak Ibu ya, sederhana, bisa digunakan lewat WhatsApp, tidak perlu e-learning. Tapi itu tadi, memeriksanya agak susah. Jadi kita harus tetap berupaya Bapak Ibu ya. Kalau dia misalnya gamifikasi sederhana, contohnya seperti ini. Ini kan organ pernafasan Bapak Ibu.
didapat dari konten di Google. Bapak Ibu sisa ubah sedikit menggunakan PowerPoint. Misalnya menutupi tulisan nose, mouth, trachea, lung. Saya rancang-rancang tadi itu seperti ini. Nah, peserta didik diminta melengkapi kalimat yang ada di melengkapi huruf yang ada di slide ini. Bisa saja di print out, terus ditulis, proses menulisnya direkam, terus itu yang dikirim. Ini hanya untuk memberikan konfirmasi bahwa peserta didiknya memang aktif dalam pembelajaran. Nah, ini sejenis gamifikasi. Kalau dia benar 1 dapat 20 misalnya, benar 2 dapat 20, 40, benar 3, 60, dan seterusnya. Nah, tentu saja ada banyak metode pembelajaran Bapak Ibu, tapi dibuat semenarik mungkin. Nah, ini untuk tesnya, ini hindari artificial test Bapak Ibu. Artificial test itu tes yang dilakukan dibuat-buat. Maksudnya bukan dibuat-buat Bapak Ibu ya, dikondisikan. Dikondisikan itu maksudnya peserta didik diminta duduk di dalam ruangan, diberikan soal, memastikan bahwa setiap orang mengerjakan soal tersebut menggunakan kompetensi mereka sendiri. Nah, di kelas daring ini tidak bisa dilakukan, meskipun itu pilihan ganda sekalipun Bapak Ibu yang diacak. Artificial test sangat kurang perannya di daring. Maka kita harus membuat tes-tes yang sebenarnya bersifat otentik Bapak Ibu. Atau tidak perlu dites juga bisa Bapak Ibu. Kalau misalnya mereka sudah membuat video, kita anggap saja itu sebagai, bukan kita anggap ya, kita analisis saja apakah video ini sudah berhasil menunjukkan indikator bahwa peserta didik mampu menjelaskan organ pernapasan. Atau misalnya membuat gambar ulang itu tadi. Jadi tidak usah lagi dibagikan, misalnya yang dimaksud hidung adalah, pasti cara mereka adalah bertanya ke orang lain. Kecuali beberapa orang mungkin Bapak Ibu, tidak semua tapi kebanyakan. Itu apa peran pemerintah terhadap implementasi pembelajaran TIK? Peran pemerintah yang paling umum Bapak Ibu ya, yang sudah prinsipnya itu menyediakan infrastruktur yang layak digunakan dalam pembelajaran dan memberikan pelatihan kepada guru. Namun proses ini tentu tidak bisa dilakukan semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu. Proses ini butuh waktu, apalagi terkait dengan anggaran. Nah, sembari menunggu waktu tersebut, masa kita tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu? Kita harus melakukan hal sekecil apapun untuk membantu pemerintah menyediakan pembelajaran berbasis TIK. Kalau tidak bisa yang besar, kita mulai dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Dan saya pikir hal-hal kecil itu penting. Nah, ini. Peran pemerintah yang lain itu, yang pertama itu delivery konten yang sifatnya holistik, seperti buku ajar, e-book. Ini sudah dilakukan, namun ada masalah dengan e-book. Untuk e-book itu berbeda prinsip psikologisnya ketika kita membaca buku tulis. Buku cetak maksudnya Bapak Ibu ya, maaf. Buku cetak itu berbeda, kita harus membuka halaman. Kalau di konten e-book itu kita scroll, dan ini kadang begini. Kalau kita sudah punya literasi tinggi tentang teknologi, maka kita dengan mudah menekan Ctrl F, find materi yang kita ingin temukan. Ketikkan terus find, kita akan dikirim ke halaman tersebut. Tapi untuk siswa SD tidak, agak sulit mungkin Bapak Ibu. Jadi e-book ini tetap diadakan Bapak Ibu. Terus kita konversi ke website yang mungkin menyerupai Wikipedia tapi lebih menarik ya untuk anak SD. Menyerupai Wikipedia yang untuk berpindah satu konten ke konten yang lainnya cukup dengan mengklik link. Jadi apa yang ada di e-book itu dituangkan ke dalam website, maksudnya jenis website maksudnya Bapak Ibu. Kemudian apa? Menyediakan konten parsial yang sifatnya lebih spesifik seperti materi, infografis, dan bahan evaluasi. Nah, peran kita sebagai guru Bapak Ibu bisa membantu pemerintah dari dua sisi. Yang pertama itu memasukkan konten-konten e-book ke dalam website. Yang kedua, membuat materi-materi yang parsial seperti infografis yang tadi, seperti yang ada di ruang guru, atau kalau tidak bisa membuat ya itu tadi verifikasi bahwa konten tersebut sudah sesuai untuk kelas 2 misalnya. Nah, contoh ini Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Sekarang kalau kita bertanya di mana sumber informasi paling banyak didapatkan oleh guru, bukan cuma guru ya, oleh semua orang di muka bumi ini, ya menggunakan search engine Bapak Ibu.
kalau saya misalnya mengetikkan kata contoh soal bangun datar di search engine, maka Google akan menghasilkan situs-situs yang membahas tentang contoh soal bangun datar. Nah, sayangnya Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya, masih banyak kata kunci dan submateri yang ada di sekolah itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya, Bapak Ibu. Contoh misalnya ketika saya ketik kata kunci contoh soal bangun datar, saya dapat tulisan dari blogspot.com. Saya tidak bilang blogspot.com itu tidak valid, tapi kebanyakan tidak valid, Bapak Ibu. Kalau blogspot.com-nya mungkin ditulis oleh orang yang punya kemampuan, ya sudah bagus isinya. Cuma bagaimana cara memastikan bahwa konten tersebut benar? Kalau dari guru, Bapak Ibu, kita sudah punya kemampuan, tapi bagaimana dengan peserta didik? Maka saran masukan itu, tugas pemerintah adalah membuat sistematika validasi isi konten yang sesuai dengan tingkatan pembelajaran, kemudian kalau bisa dimasukkan ke dalam satu portal. Nah, tadi saya sudah dengar ternyata sudah sementara dilakukan, Bapak Ibu, ya, tapi belum menyuruh karena saya pikir kontennya itu sangat besar, Bapak Ibu, ya, sangat besar, dan coba bayangkan materi SD sampai SMA dibuat dalam satu portal, itu akan membebani portal itu sendiri, apalagi kalau digunakan secara bersamaan oleh semua pendidik dan siswa di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Kita bisa mengurangi beban pemerintah dari sisi ini, meringankan ya, membantu ya, dengan menyediakan konten itu sendiri. Karena membuat konten website itu gratis, Bapak Ibu. Kenapa kenapa orang-orang yang saya coret namanya ini, Bapak Ibu, muncul di Google, itu karena ada uang yang mereka dapatkan setelah mereka membuat konten. Nah, uang inilah yang mereka incar, Bapak Ibu, uang dari Google AdSense atau iklan lainnya. Ada masalahnya, Bapak Ibu, tidak semua guru yang membuat soal ini. Kalau dia guru, alhamdulillah, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur kalau ada guru yang membuat tulisan di Blogspot, kemudian dia ada di halaman satu Google. Tapi tidak, karena ini masih dikuasai. Pak Ahmad mengingatkan waktu paparannya, Pak, sudah habis, sudah hampir habis nih, 2 menit lagi, Pak, kami berikan waktunya ya, mohon maaf. Oh ya. Jadi gitu, Bapak Ibu. Jadi menurut saya langkah yang kita bisa lakukan untuk membantu pemerintah adalah membantu pemerintah menyiapkan konten-konten yang isinya valid. Contoh ini contoh yang paling saya pernah dapat, Bapak Ibu, contoh soal luas bangun datar, isinya pas di dalamnya itu ternyata bukan materi tersebut. Nah, ada banyak orang yang tersesat di sini. Dan saya pikir ini yang saya sebut tadi di awal, bahwa hoax itu tidak hanya ada di berita-berita umum, tapi juga di konten-konten pembelajaran. Coba yang kalau kita tidak verifikasi terus kita bagikan ke peserta didik. Sekalipun itu .com, Bapak Ibu. Sekalipun itu .com atau .id, karena .com dan .id itu bisa didapatkan dengan murah, Bapak Ibu. .id itu 250.000, .com itu 180.000. Dan penghasilannya ini bisa sampai jutaan ini satu bulan. Kenapa saya tahu? Karena saya sendiri blogger, Bapak Ibu. Saya sendiri membuat gerakan, menulis konten, tapi karena masih sedikit dan terbatas, jadi masih sulit untuk menguasai kata kunci yang penting di pendidikan dasar, pendidikan sekolah menengah. Itu mungkin dari saya, Bapak. Terima kasih.